Halo Sobat JDIHN, pada video ini kami akan memberikan panduan mengenai tata cara pengisian monitoring evaluasi pada aplikasi e-report JDIHN. Video ini ditujukan untuk membantu anggota JDIHN dalam melakukan pengisian data dan melengkapi dokumen yang diperlukan melalui aplikasi e-report JDIHN. Pertama, buka browser yang tersedia pada perangkat Anda. Kemudian, akses aplikasi e-report JDIHN melalui alamat e-report.jdihn.go.id. Setelah halaman e-report JDIHN terbuka, Anda akan diarahkan ke halaman login sebagai berikut. Pada halaman login, terdapat beberapa bagian yang perlu diisi sebelum masuk ke dalam aplikasi. Masukkan username sesuai dengan nama instansi masing-masing dan password yang telah diberikan. Lalu, klik tombol masuk. Jika mengalami kendala pada saat login, dapat menghubungi tim teknis atau PIC tim wilayah masing-masing untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Setelah berhasil masuk ke aplikasi e-report JDIHN, pengguna akan diarahkan ke halaman utama atau dashboard untuk memulai pengisian monitoring dan evaluasi tahun 2026. Terlebih dahulu, pengguna perlu membuat draft laporan. Selanjutnya, klik tombol Buat Draft. Setelah draft berhasil dibuat, pada bagian data pelaporan akan muncul laporan baru dengan nama Monitoring Evaluasi 2026. Status laporan akan ditampilkan sebagai draft, yang menunjukkan bahwa laporan masih dalam proses pengisian. Selanjutnya, dapat memulai pengisian data dengan klik tombol Buka Laporan. Tahap berikutnya adalah pengisian data, monitoring, dan evaluasi. Pada bagian sebelah kiri, terdapat beberapa aspek yang harus dilengkapi secara bertahap, yaitu aspek organisasi, aspek sumber daya manusia, aspek koleksi dokumen hukum, aspek teknis pengelolaan, aspek pemanfaatan TIK, dan pengembangan JDIH. Kita mulai dari pengisian aspek organisasi. Pada bagian pertama, terdapat informasi nama institusi. Data nama institusi akan ditampilkan secara otomatis dari database JDIHN dan tidak dapat diubah melalui halaman ini. Selanjutnya, terdapat bagian jumlah anggota JDIH di wilayahnya. Pada bagian ini, pengisian hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan jumlah anggota JDIH yang berada di wilayahnya. Setelah selesai mengisi, klik tombol simpan. Sebagai informasi tambahan, pada setiap indikator yang telah diisi, wajib klik tombol simpan yang tersedia untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Pada setiap indikator yang terdapat tanda bintang merah di sampingnya, merupakan data yang wajib diisi sebelum melakukan submit laporan. Berikutnya adalah bagian tahun instansi berdiri. Masukkan tahun berdirinya instansi sesuai dengan tahun pendirian instansi tersebut. Kemudian, klik tombol simpan. Selanjutnya, tahun terintegrasi dengan jdihn.go.id. Data tahun integrasi ini diambil secara otomatis dari database JDIHN dan tidak dapat diubah melalui halaman pengisian. Pada bagian dasar hukum JDIH terbaru, pengguna wajib mengunggah dokumen dasar hukum yang menjadi dasar pembentukan atau penyelenggaraan JDIH pada instansi masing-masing. Untuk mengunggah dokumen, klik Choose File. Setelah file terpilih, klik Unggah. Sebagai catatan, jika mengalami kesalahan atau keraguan pada saat mengunggah dokumen, dapat melakukan unggah ulang dengan cara klik Choose File kembali, kemudian pilih dan unggah. Berikutnya adalah struktur organisasi JDIH. Pada bagian ini, unggah dokumen struktur organisasi JDIH yang berlaku pada instansi masing-masing. Klik Choose File, kemudian pilih dokumen struktur organisasi yang telah disiapkan. Kemudian klik Unggah. Pada bagian SK Tim Teknis JDIH terbaru, pengguna perlu mengunggah surat keputusan Tim Teknis JDIH terbaru yang berlaku pada instansi masing-masing. Klik Choose File, kemudian pilih file SK Tim Teknis JDIH yang telah disiapkan. Lalu klik Unggah.
Dilanjutkan dengan aspek sumber daya manusia. Pada bagian ini, pengguna diminta untuk melengkapi data pengelola JDIH yang ada pada instansi masing-masing. Pertama, masukkan nama pengelola JDIH sesuai dengan data pegawai atau pengelola yang bertugas dalam pengelolaan JDIH. Berikutnya adalah jabatan pengelola JDIH, sesuai dengan jabatan atau tugas yang dimiliki oleh pengelola JDIH. Masukkan NIP atau NRP, pangkat dan golongan, pendidikan terakhir, nomor handphone, email pengelola JDIH. Pastikan data yang dimasukkan sudah benar dan sesuai dengan data kepegawaian. Apabila sudah semua pengisian sesuai, klik tombol tambah data. Pastikan data yang dimasukkan sudah benar dan sesuai dengan data kepegawaian. Jika pengisian data pengelola JDIH sudah selesai, selanjutnya dapat mengisi riwayat pelatihan terkait pengelolaan JDIH apabila ada. Caranya, klik tombol berbentuk huruf V yang berada di sebelah kanan tabel, tepat di samping kolom email. Setelah diklik, akan muncul bagian riwayat pelatihan terkait pengelolaan JDIH. Silakan isi nama pelatihan, kemudian masukkan tahun pelaksanaan pelatihan. Selanjutnya, unggah bukti pelatihan dengan klik Choose File. Kemudian pilih dokumen yang akan diunggah. Setelah semua data terisi, klik tambah data. Jika ingin menambahkan data pengelola JDIH lainnya, dapat mengisi kembali data pengelola dengan cara yang sama. Silakan masukkan nama pengelola JDIH, jabatan, NIP atau NRP, pangkat dan golongan, pendidikan terakhir, nomor handphone, dan email sesuai dengan data pengelola yang akan ditambahkan. Setelah seluruh data terisi, klik tombol tambah data. Lakukan langkah tersebut untuk setiap pengelola JDIH yang akan didaftarkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke aspek koleksi dokumen hukum. Pada bagian ini, diminta untuk mengisi rekapitulasi jumlah dokumen peraturan perundang-undangan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2026. Pertama, pilih jenis dokumen pada fitur drop-down yang telah disediakan. Silakan pilih jenis dokumen sesuai dengan data yang akan dilaporkan. Masukkan jumlah dokumen sesuai dengan jumlah dokumen yang dikeluarkan atau tersedia pada periode Januari sampai dengan Juni 2026. Setelah itu, unggah bukti dokumen sebagai dokumen pendukung. Setelah semua terisi, klik tambah data. Pada bagian ini, dapat menambahkan lebih dari satu jenis dokumen peraturan perundang-undangan. Ulangi langkah yang sama hingga seluruh dokumen berhasil diinput. Pada bagian rekapitulasi jumlah dokumen pembentukan peraturan perundang-undangan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2026, pilih jenis dokumen pada pilihan yang tersedia. Kemudian, masukkan jumlah dokumen pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2026. Selanjutnya, unggah bukti dokumen dengan klik Choose File. Setelah seluruh data terisi, klik tombol tambah data untuk menambahkan data ke dalam rekapitulasi. Lakukan langkah yang sama untuk setiap jenis dokumen yang akan dilaporkan. Selanjutnya, pada bagian rekapitulasi jumlah dokumen non-peraturan perundang-undangan. Langkah pengisiannya dilakukan dengan cara yang sama. Silakan pilih jenis dokumen non-peraturan perundang-undangan yang tersedia pada pilihan. Kemudian, masukkan jumlah dokumen non-peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2026. Setelah itu, unggah bukti dokumen dengan klik Choose File. Jika seluruh data sudah lengkap, klik Tambah Data. Lakukan langkah yang sama untuk setiap jenis dokumen yang akan dilaporkan. Apabila terdapat jenis dokumen yang belum tersedia pada pilihan, dapat menggunakan tombol tambah jenis dokumen peraturan untuk menambahkan jenis dokumen yang diperlukan. Tahap berikutnya adalah rekapitulasi jumlah dokumen hukum yang terintegrasi ke jdihn.go.id untuk periode Januari sampai dengan Juni 2026. Pertama, klik kolom jenis dokumen.
Silakan pilih kategori sesuai dengan jenis dokumen hukum yang akan dilaporkan. Selanjutnya, masukkan jumlah dokumen yang telah terintegrasi ke jdihn.go.id pada periode Januari sampai dengan Juni 2026. Setelah jumlah dokumen diisi, selanjutnya unggah bukti dokumen sebagai dokumen pendukung. Klik Choose File. Jika semua data sudah terisikan, klik tombol Tambah Data. Apabila terdapat lebih dari satu jenis dokumen yang terintegrasi, dapat menambahkan data berikutnya dengan cara yang sama. Pengisian berikutnya dilakukan pada bagian aspek teknis pengelolaan. Bagian pertama adalah abstrak dokumen hukum yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melengkapi bagian ini, perlu mengunggah bukti abstrak yang dimiliki. Caranya, klik Choose File, kemudian pilih file bukti abstrak yang telah disiapkan. Setelah file dipilih, klik tombol Unggah. Selanjutnya, terdapat bagian SOP pengelolaan JDIH instansi. Pada bagian ini, diminta untuk mengunggah standar operasional prosedur atau SOP pengelolaan JDIH yang berlaku pada instansi masing-masing. Untuk mengunggah dokumen SOP, klik Choose File, lalu klik tombol Unggah. Pastikan SOP yang diunggah merupakan dokumen yang sesuai dan masih berlaku. Kita lanjutkan ke aspek pemanfaatan TIK. Pertama, terdapat bagian alamat website utama. Silakan masukkan alamat website utama instansi yang aktif dan dapat diakses. Lalu klik tombol Simpan. Selanjutnya, alamat website JDIH. Alamat website JDIH akan ditampilkan secara otomatis berdasarkan data yang terdapat pada JDIHN dan tidak dapat diubah pada bagian ini. Berikutnya adalah bagian kondisi website. Pada bagian ini diminta untuk memilih kondisi website JDIH sesuai dengan keadaan website saat ini. Klik pada kolom pilihan, kemudian pilih kondisi aktif atau tidak aktif. Lalu klik tombol simpan. Tahap berikutnya adalah hosting server website JDIH. Pada bagian ini, pilih jenis hosting atau server yang digunakan untuk mengelola website JDIH instansi. Setelah menentukan pilihan, klik simpan. Pada bagian keterangan hosting server, pengisian hanya diperuntukkan bagi instansi yang menggunakan layanan hosting dari pihak ketiga, PDN atau PDNS. Instansi yang tidak menggunakan layanan tersebut tidak perlu melakukan pengisian. Jika sesuai dengan kondisi tersebut, dapat menjelaskan keterangan hosting server yang digunakan pada kolom yang telah disediakan. Setelah keterangan diisi, klik tombol simpan untuk menyimpan data. Berikutnya, terdapat bagian URL API integrasi aktif. Lampirkan bukti pendukung berupa screenshot URL API integrasi. Klik Choose File, kemudian klik Unggah. Berikutnya, pengisian dilanjutkan pada bagian email instansi terintegrasi jdihn.go.id. Pada bagian ini, masukkan alamat email instansi yang digunakan atau terdaftar untuk keperluan login ke jdihn.go.id. Pastikan alamat email yang dimasukkan sudah benar. Setelah email diisi, klik tombol simpan. Selanjutnya pada aspek pengembangan JDIH. Pertama, sosialisasi JDIHN melalui media massa dan media sosial yang dibuat pada semester 1. Pilih ada atau tidak ada, lalu klik simpan. Klik Choose File, pilih file yang berisi tangkapan layar sosialisasi JDIHN melalui media massa dan media sosial yang telah dibuat pada semester 1. Kemudian, klik tombol unggah. Tahapan terakhir adalah bagian kegiatan sosialisasi atau diseminasi. Pada bagian ini, dapat menambah data kegiatan sosialisasi atau diseminasi yang telah dilaksanakan dengan catatan jika melaksanakan. Isi nama kegiatan, tanggal, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Kemudian, unggah dokumen pendukung pada masing-masing kolom, yaitu dokumentasi, absensi, surat undangan, dan notula.
Setelah seluruh data dan dokumen pendukung telah diisi, klik tombol Tambah Data untuk menyimpan data kegiatan. Apabila terdapat lebih dari satu kegiatan, ulangi langkah yang sama dengan menambahkan data kegiatan berikutnya. Setelah seluruh indikator pada keenam aspek telah diisi dengan lengkap, dapat melanjutkan ke tahap submit laporan. Pertama, unduh template surat pernyataan yang telah disediakan. Selanjutnya, tambahkan kop surat instansi dan pastikan surat pernyataan tersebut telah ditandatangani oleh pimpinan minimal pejabat eselon 3. Setelah selesai, unggah kembali surat pernyataan tersebut dalam format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Kemudian, klik tombol unggah. Setelah dokumen berhasil diunggah, pastikan seluruh data dan lampiran telah lengkap. Selanjutnya, klik tombol Submit Laporan untuk mengirimkan laporan. Demikian panduan pengisian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat melakukan pengisian monitoring dan evaluasi JDIHN tahun 2026.